Sengketa harta warisan mendiang Lina Jubaedah masih terus bergulir. Baru-baru ini Teddy Pardiana didampingi pengacaranya mendatangi pengadilan agama untuk berkonsultasi terkait persoalan hak waris. 여보세요. 안녕하세요. Dalam kesempatan tersebut, pengacara Teddy juga membeberkan soal bayaran yang diterimanya. Pengacara Teddy Pardiana yang bernama Ali Nurdin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta bayaran sedikitpun kepada kliennya. Ia mengaku ingin membantu Teddy dan sang anak untuk mendapatkan haknya. Saya juga ngasih statement ke teman-teman media dan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa dalam kasus ini, saya hanya bantu Kang Teddy untuk mendapatkan haknya. Saya hanya membantu anaknya Kang Teddy untuk mendapatkan haknya. Jadi bayaran 1 rupiah pun, saya enggak pernah meminta bayaran ke Kang Teddy. Lebih lanjut, pengacara juga yakin bahwa ia akan berhasil menangani kasus ini. Menurutnya perkara ini sudah diatur jelas dalam undang-undang. Saya percaya 110%. Kalau ada angka 110, saya yakin 110%. Karena undang-undangnya sudah ada. Tinggal baca aturannya, udah jelas di situ. Kecuali kalau memang mengadang-ada, berniat menghilangkan, membuat masalah ini kabur. Menanggapi pernyataannya tentang jangan takut miskin, sang pengacara yang bernama Ali Nurdin itu memberikan tanggapan lebih lanjut. Bukan takut miskin, waktu itu saya bilang bahwa ini bukan masalah yang satu kaya dan yang satu miskin. Satu tidak ada kerjaan, satu banyak kerjaan. Ini masalahnya adalah ada hak orang lain yang dikuasai. Kalau memang misalnya dia merasa kaya, merasa serba ada, ya kan tinggal dikasih sama orang lain. Itu ada haknya Kang Teddy, sama hak anaknya yang bayi. Teddy menegaskan tidak pernah meminta-minta ke orang lain, khususnya pihak keluarga Sule. Ia mengaku sudah merasa cukup jika hak anak semata wayangnya dengan mendiang Lina Jubaedah diberikan. Yang penting buat saya adalah hak waris anak. Saya sudah senang. Enggak minta ke orang-orang, itu prinsip saya. Teddy juga mengaku memiliki bukti transferan susu dan sejumlah uang kepada Pak Ecet. Oleh karena itu, ia membantah tudingan menelantarkan anak. Soalnya saya juga ada bukti transferan. Suka ngasih ke Pak Ecet. Bukti transferan beli online susu juga ada. Ada semua sebetulnya. Jadi yang diberitakan sekarang, mungkin Rizky Febian dan Putri Delina berikan support ke adiknya. Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga menanggapi kabar raibnya uang sebesar 5 miliar rupiah milik Rizky Febian, hingga tudingan penjualan rumah dan aset berharga lainnya. Teddy Pardiana akhirnya buka suara terkait uang sebesar 5 miliar rupiah yang sempat dipertanyakan Rizky Febian. Menurutnya uang tersebut telah dialokasikan untuk membayar karyawan dan piutang mendiang Lina. Rizky Febian katanya menitipkan uangnya katanya sekitar berapa miliar ke ibunya. Katanya terjadi pada 2015. Yang saya lihat, dari tahun 2015 itu, perjalanan ada piutang ke almarhum. Sekitar berapa miliar ke karyawan-karyawannya Bunda almarhumah Lina Jubaedah, ujar Teddy Pardiana. Tak hanya itu, Teddy menyebut bahwa uang tersebut telah digunakan untuk membeli tanah. Jadi nanti bisa saya cocokkan. Uang iki itu sama ibu nih, dipakai ke sini. Dipakai beli tanah yang di Banjaran. Nanti saya bisa kupas tuntas. Mudah-mudahan semuanya berakhir secara kekeluargaan. Lebih lanjut, Teddy juga menyangkal telah menjual berbagai aset seperti tanah.
hingga kos-kosan. Menurutnya, aset tersebut tidak bisa diperjualbelikan lantaran tidak atas namanya. Kalau menjual sesuatu atas nama orang lain itu kan nggak bisa. Ya secara hukum, nantinya jadi pidana atau gimana? Ada pemalsuan. Ini kan bukan atas nama Rizky Febian. Teddy juga membantah, telah menelantarkan buah hatinya yang bernama Bintang. Kendati begitu, ia mengakui kerap menitipkan anaknya ke pengasuh. Kalau mentelantarkan Bintang sekarang, Bintang udah bisa jalan alhamdulillah. Terus berat badannya aja kemarin ke posyandu itu paling super. Sekarang 14 kg, usianya 1 tahun lebih. Teddy mengaku keberatan, disebut meminta-minta hingga ingin menguasai warisan mendiang Lina Jubaedah. Yang sekarang juga kasusnya kan dibilangnya menguasai. Minta-minta. Kalau sekarang rakyat Indonesia lebih pintar dan lebih jernih, mungkin tidak pakai panca indera telinga aja, tapi harus pakai mata juga. Ada buktinya gak? Saya minta-minta. Misalkan minta ke kakaknya dibilangin ngemis.